yang selama ini masih ada sangkutan-sangkutan, yang selama ini masih ada ikatan-ikatan, bagaimana kita bisa plong, lancar, mudah, tidak ada apa-apa yang merusak hubungan kita. Itulah mengapa kita hadir pada subuh ini, supaya tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di mana menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim yang paling bagus di masjid. Nyambung tali silaturahim di hotel, tak terdengar suara azan. Subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ingat, malaikat maut pun lewat juga di situ. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tak tentu arah, tak berjudul, tak bertema, tak ada moderator, sana sini semua disinggung. Maka kita fokus halal bihalal. Dibuat acaranya subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan kata saya, itu hadis Nabi, hadis sahih. Siapa yang mau dapat lindungan Allah, anaknya dilindungi Allah, suaminya dilindungi Allah, istrinya dilindungi Allah, anaknya, keluarganya dilindungi Allah. Kuncinya adalah sholat subuh berjamaah. Ada orang sholat subuh ke masjid, pulang dari masjid ditabrak angkot, mati. Komplain ke ustaz. Kata Ustaz Somad, siapa yang sholat subuh berjamaah dilindungi Allah. Itu sholat subuhnya berjamaah, pulang kenapa dia ditabrak mati? Justru kalau kita memandang dengan pandangan hakikat Allah, matinya dia itu adalah salah satu cara Allah melindungi dia. Kita kan memandang sesuatu itu menurut pandangan kita. Menurut pandangan kita, orang yang dilindungi itu selamat pergi, selamat pulang. Padahal belum tentu orang yang selamat pergi, selamat pulang dilindungi. Berapa banyak orang yang badannya sehat, hartanya berlimpah, duitnya dilindungi Allah. Menurut pandangan hakikat hukumnya, supaya apa? Supaya dia terikat ke masjid. Ada orang-orang kalau rezekinya melimpah, dulu waktu rezekinya biasa aja 5 kali ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir. Begitu dilebihkan Allah rezekinya sikit, mulai Idul Adha sama Idul Fitri aja. Idul Adha pun mau ngambil kupon kurban. Jadi yang paling indah itu hidup menurut Allah, bukan menurut kita. Kita ini hidup mengikut apa kita atau apa kata Allah? Apa kata Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti selepas mendengar pengajian subuh ini, Bapak, aku udah ikut hakikat aja kata Ustaz Somad, tak perlu lagi ada usaha dan ikhtiar, serahkan semua pada Allah. Ya tidak bisa. Kita seperti subuh ini, ada usaha dari kita, di setel jam, bangun jam 4, terbangun, anak diajak, istri diajak, datang ke masjid, ada usaha dari kita. Setelah usaha, barulah serahkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh dia duduk, tak keluar masjid, berzikir. Kalau kebetulan tidak ada ustad, baca Quran, zikir. Kalau kebetulan ada ustad, pengajian. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Cemana kami tahu terbit matahari Pak Ustad? Nampak terang. Ya tapi takut juga kami waktu terang terbit itu rupanya waktu terlarang. Karena waktu terbit matahari itu waktu yang dipakai menyembah berhala Lata Uzza.
takut kami masuk waktu terlarang. Tengok maghrib. Maghrib di Batam jam 6:05. Nah, jadi kita ngaji terus, nanti sampai jam 6:05 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya masing-masing, tidak berjamaah. Nah, nanti begitu selesai tausiah, bapak ibu sholat, ketika semuanya sedang sholat, disitulah saya pulang. Karena kalau tidak payah saya pulang. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Apa balasannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan melaksanakan ini dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini mic ni tak bisa dihilangkan ekonya nih. Eko masjid mic pakai eko itu untuk qori. Pakai eko. Eko tu gunanya 2. Pertama untuk qori, yang kedua untuk penyanyi dangdut. Kalau ceramah tak pakai eko. Itu dia. Itu baru betul. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan ceramah. Isi halal bihalal itu isinya tidak banyak. Isinya hanya 3 saja. Yang pertama isinya adalah menyambung tali silaturahim. Ma'min muslimah, ini ada 2 orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Makanya tadi saya dari mulai turun masuk ke ruang belakang, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum. Ini ketua kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Ini sesepuh kita Pak Ustaz, assalamualaikum. Kadang orang ini kalau udah salaman, 2 kali pula kita salaman Pak Ustaz. Rupanya kok 100 kali, kenapa? Bersalaman menggugurkan dosa. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosanya macam gugurnya daun-daun pokok kayu. Banyak-banyak bersalaman, gugur macam daun pokok kayu. Tapi yang gugur itu dosa, hutang tidak. Bagaimana dengan bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Ditusukkan paku dari api neraka ke tapak tangan, khairun, lebih baik, min antamussa yada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Jangan sentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Siapa aja yang mahram kita, siapa yang tidak Pak Ustadz? Saya mahram ke atas, emak, adik emak, kakak emak, kakak ayah, adik ayah, nenek ke atas. Ke bawah anak perempuan, keponakan perempuan anak saudara, ke kanan ke kiri saudara, saudari perempuan, anak saudari perempuan, kakak perempuan, adik perempuan. Bagaimana dengan adik istri? Adik laki-laki punya istri, ipar, tidak mahram. Jadi Ustadz kan punya adik laki-laki, ya, punya istri dia, adik ipar saya. Masa Ustadz seumur-umur tak pernah salaman? Tak pernah saya bersalaman sama dia. Sejak menikah sampai anaknya sekarang sudah madrasah aliyah. Jadi yang saya ceramahkan ini, yang saya cakapkan ini saya amalkan. Banyak juga orang tahu, ipar tidak boleh katanya. Pas saya raya tengok, salaman dia sama iparnya. Pas ditanya, Ustadz kemarin di masjid kami berapi-api, Ustadz bilang tak boleh. Itu kalau ipar saya boleh. Itu namanya ceramah untuk orang, bukan untuk dia. Kita amalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja nggak boleh salaman sama perempuan. Kemarin saya tengok dia ada waktu jamaah ngulurkan tangan, disalaminya nenek-nenek. Udah tua, cuma seumur almarhumah emak kita. Datanglah dia ngulurkan tangan.
Apa kabar Ustaz Somad? Selalulah aku tengok Ustaz ceramah diulurkannya. Takkan mungkin saya ceramah ditusukkan tapak tangan. Sakit hati dia. Jadi kalau sudah tua tidak apa-apa. Ustaz Somad itu katanya tak boleh bersama perempuan. Kami tengok kemarin dia salam, anak kecil belum akil balik dengan perempuan yang tua lanjut usia tak boleh. Adapun perempuan maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang dilarang. Mudah-mudahan yang lalu-lalu macam mana Pak Ustaz? Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Adapun yang akan datang kita jaga dengan baik. Apalagi orang Indonesia mudah sekali, sudah tradisi di beberapa tempat cukup dengan kode-kode aja mau begini. Tapi katanya begini tak boleh Pak Ustaz. Begini itu tuh menyembah berhala Pak Ustaz. Mana pula menyembah berhala? Orang begini zaman dulu menyembah patung, ada patungnya di depan digini kan ya. Kita mana pula rupanya patung ibu itu kan tidak. Kalau saya gini kan ibu, apa kabar bu? Patung rupanya dia kan tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ketika datang bertatap muka, lalu kemudian tahadu berbagi makanan hadiah, tahabbu, maka kamu akan berkasih sayang. Begitu saya sampai ke masjid tadi, disiapkanlah air minum, kuihnya, ada yang hijau, ada tak usah saya sebutkan ya, sakit hati jamaah nanti. Banyak kali kuih itu di belakang. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita bertamu ke rumah orang, disuguhkannya makanan, makanlah. Untuk apa? Menyenangkan hati dia. Karena kalau tak kita makan, tersinggung, sakit hati dia. Begitu juga kita sebagai tamu. Bertamulah saya ke rumah orang Turki di Istanbul. Ustaz Somad, ayo ke tempat kami Pak Ustaz. Kata mahasiswa kita dari Aceh. Sampai saya ke tempat kiai tuan gurunya itu, Masya Allah, duduk saya di sampingnya. Jeruk dikupaskannya, anggur kurma dibelahkannya, dibuangkannya bijinya, disuapkannya pula ke mulut saya. Makan saya udah mau habis nasi itu, ditambahkannya lagi. Udah 2 kali habis, ditambahkannya. Takut pula saya, mak gawat ini. Begitulah rupanya mereka melayan khidmah kepada tamu yang luar biasa. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Ini kadang kita memuliakan tamu ini menengok status tamu. Kalau RT air putih, RW kopi tak bergula. Kalau anggota dewan, kopi susu. Padahal manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Begitu makanan sudah disuguhkan, tak mau dia makan. Kenapa Bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Kita sebagai sahibul bait yang punya rumah tak boleh tersinggung. Sakit kali hatiku nengok dia tadi. Kenapa Pak? Waktu dia datang ku kasih minuman, makanan, udah kita susah-susah menyiapkannya, tak dimakannya, tak dihormatinya saya. Kalau ngajinya benar, maka sahibul bait tidak tersinggung. Kenapa? Kata-kata Nabi kalau bertamu ke rumah orang, faman sya'a falyasum, siapa yang mau melanjutkan puasanya, lanjutkan. Wa man sya'a falyuftir, siapa yang mau makan silakan makan. Jadi saya kalau bertamu ke rumah orang atau tamu datang ke rumah saya, tak mau dia minum, bagus, tak habis gula saya. Ngapain kita sakit-sakit hati? Tak usah kita sibuk dengan sakit hati. Itu kresek-kresek itu diisi untuk masjid, yang pura-pura terlalu fokus ceramah biar itu tak isi. Naik juga ke atas adik-adik. Bapak-bapak ini tak ada bawa duit, itu di atas semua duit. Ibu-ibu yang tak ada bawa duit, masukkan semua cincin, gelang, anting, masukkan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya untuk masjid. Ustaz Abdul Somad tidak pernah ceramah di Batam lalu duitnya dibawa untuk pembangunan pondok pesantren di Pekanbaru, tak pernah. Saya masuk ke Batam ini 2014, sekarang udah 2024, udah 10 tahun saya bolak-balik. Tak pernah kita tabligh akbar di jalan diambil duit orang Batam dibawa ke Pekanbaru untuk pembangunan pesantren, enggak. Semuanya balik ke Batam. Kenapa? Karena prinsip dakwah kita adalah beras orang Batam, duit orang Batam, baliknya juga ke fakir miskin, yatim, duafa dan Batam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal kebaikan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz Somad datang ke rumah kami, ya, lalu kami suguhkan makanan. Waktu itu Ustaz sedang puasa, Ustaz makan atau tak makan? Ya tengok dulu lauknya apa. Kalau cuma ayam goreng saya teruskan puasa. Tapi kalau disediakannya sambal belacan, tak usahlah kita sebutkan ya, menetes pula air dulu. Artinya terserah kita mau berbuka atau tidak. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tak boleh dibatalkan. Puasa qadha ini sekarang ini masih bulan Syawal ini. Ibu yang kemarin tinggal puasanya 7 hari belum mengqadha, maka dia bisa mengqadha puasanya di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab apa tuh Pak Ustaz? Mazhab Syafi'i. Siapa ulamanya? Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa yang mengutipnya? Syekh Atiyah Saqar. Apa nama kitabnya? Al-Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Jadi niatnya puasa qadha. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala di bulan Syawal, otomatis qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Bagi yang belum mengqadha, mudah-mudahan. Inilah Pak Ustadz, sebetulnya saya dari kemarin-kemarin mau mengqadha nih Pak Ustadz. Kenapa tak jadi? Masih banyak kue hari raya. Nah, ini udah di ujung-ujung Syawal, ini tak ada alasan. Puasa qadha dia hari Senin. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, habis itu hari Senin. Puasa qadha dia hari Senin, maka dapatnya 3. Qadhanya lunas, pahala puasa Seninnya dapat, pahala puasa Syawalnya dapat. Insya Allah orang yang mengqadha mati tidak meninggalkan hutang. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soman waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Jangan sampai meninggalkan hutang puasa. Hutang puasa tak bisa dibayar dengan umrah, hutang puasa tak bisa dibayar dengan sodako, hutang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soman waliyuhu, ahli warisnya wajib mengqadhakan, menggantikan puasanya. Ibu-ibu yang ada utang puasa, udah 2 kali Ustadz menyebut ibu utang puasa, ibu utang puasa, karena memang ibu-ibu pasti ada utang puasa 7 hari. Lakinya tak ada disebut, rupanya lakinya punya utang 70 hari. Bayar, jangan sampai menghadap Allah berutang. Bapak Ibu sekalian, kalau almarhum ini ada hutang, tolong datang ke ahli waris. Begitu takutnya anak-anak berutang orang tuanya, padahal hutang yang lebih wajib dibayarkan, fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Hutang kepada manusia itu wajib, tapi ada yang lebih wajib lagi adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyambung tali silaturahim, bersalaman, at'imut ta'am, kasih makanan,
jangan membicarakan yang tak penting. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, apa kabar, sehat, isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan bercakap yang tak tentu arah, semua dibahas macam mesin pompong rusak. Semua dibahas, dari mulai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Habis bahan, ulang balik, habis waktu. Innal insana lafi khusr. Orang yang bertamu itu rugi semua. Yang menerima tamu rugi, yang datang pun rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Termasuklah subuh ini adalah saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya yang menyampaikan, yang tausiah, yang ceramah ini mengamalkannya, diamalkan oleh bapak ibu sampai anak cucu, sampai hari kiamat, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana orang yang tarawihnya kemarin full, witirnya penuh, hatam Quran 3 kali, tapi belum menyambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Hadisnya kualitas paling tinggi, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah masjid kita memfasilitasi untuk bersilaturahim, dibuat acaranya subuh, namanya halal bihalal. Kemarin kita datang ke rumah dia, rupanya dia pulang kampung. Dia datang ke rumah kita tak ada pula di rumah. Datang lagi sekali lagi ke rumah dia silaturahim pula ke keluarganya. Datang lagi dia ke rumah kita silaturahim pula ke kebun binatang. Kalau silaturahim itu datangi keluarga untuk mengenalkan anak-anak. Ini rumah siapa, Mak? Ini rumah siapa ya? Ayah saya sama ayah bapak ini adik beradik. Jadi kalau ayah kita sama ayah dia adik beradik, apa namanya itu? Itu namanya sewali. Kalau sepupu itu emak saya sama emak dia adik beradik, itu namanya sepupu. Kalau ayah saya sama ayah dia adik beradik, itu namanya sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau ayah saya mati, adik saya perempuan, dia bisa menjadi wali. Itu maka disebut dengan sewali. Kenapa? Bisa mewalikan nikah. Itu maka dia. Ini rumah siapa ya? Emak dia punya emak, nenek, sama nenek saya adik beradik, itu namanya dua pupu. Kalau emak adik beradik sepupu. Kalau di rumah almarhumah emak saya buatkan Abdul Somad, nama emaknya Hajah Rohana, nama emaknya Siti Aminah, nama ayahnya Syekh Abdurrahman, nama ayahnya Nahoda Alang, nama ayahnya Nahoda Ismail. Yang ini bercabang-bercabang ke sini, yang ini bercabang-bercabang ke sini, yang ini bercabang-cabang ke sini. Di print buat. Jadi setiap anak-anak ini datang tanya, apa hubungan kau sama dia? Saudara, kata dia. Cemana hubungan saudaranya? Entah. Pokoknya saudara lah. Jadi ditengoknya daftar itu. Siapa nama ayah kau? Si ini. Tengok. Ada di sini. Oh, di sini. Siapa nama emak kau? Sini. Ada di sini. Ada. Itu hubungannya. Oh, begitu hubungan kami. Jangan sampai anak-anak kita ini tak tahu. Tak tahu dia. Siapa itu? Siapa ya? Pergilah saya ceramah ke PTP. Sampai di PTP itu baik sekali bapak di PTP ini, padahal umurnya di atas saya. Diciumnya tangan saya tarik, segan saya kalau orang tua mencium tangan, segan saya. Sebaya, kecuali anak-anak itu untuk adab, saya tarik. Heran saya, kok baik kali bapak ini sama saya, padahal saya tak begitu kenal. Begitu selesai acara, barulah dia bilang,
Ustadz Somad, Ustadz lebih tua dari saya. Perasaan saya baru umur saya ini sekitar 227 kelihatannya. Kenapa pula saya lebih tua? Jadi kita ini yang paling tua ini purba Pak Ustadz. Di bawah purba ini batu bara. Habis itu baru matondang. Baru anak paling kecil perempuan, hilang diculik jin katanya. Oh, patutlah dia hormat ke saya karena dia menengok nasab. Jadi mereka menghafal nasab-nasab marga itu sehingga dia menghormati. Sehingga kalau datang orang bertamu ke rumah, walaupun umurnya secara usia tahun lebih tua, tapi kalau secara marganya lebih muda, dia akan menghormati, ada respect. Itu yang sekarang tidak dipedulikan orang lagi. Tidak peduli lagi, apalagi orang-orang tua yang tidak memperdulikan. Siapa keluarga kita? Keluarga kita kalau dia datang pakai mobil, itu keluarga kita. Kalau datang naik ojek, jangan buka pintu. Ini bukan menyambung tadi silaturahmi. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Wal jari zil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Tetangga ayah kita adik-beradik, tetangga atuk kita adik-beradik, tetangga moyang kita adik-beradik, itu yang paling dekat. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, hanya sekedar dekat rumah, itu pun juga dekat. Makanya kalau hari Ahad ada acara nikah, surat undangan bertumpuk, itu di skala prioritas. Siapa dia? Tetangga yang kerabat, ini duluan didatangi. Tetangga tidak kerabat, ini nomor 2. Kerabat agak jauh, ini nomor 3. Tetangga, ini nomor 4. Begitu. Orang sekarang tidak. Ditumpuk surat undangan, mana yang surat undangannya paling bagus, itu duluan datang. Ini PNS, ini swasta, PNS dulu. Ini pejabat dulu. Ini bukan ajaran Islam. Khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kita di masjid ini. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang paling kaya, bukan yang pejabat. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Kalau ingat alhamdulillah, tak ingat nanti videonya bisa didengarkan ulang ke anak-anak, bisa dipotong-potong melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah subuh ini bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya. Tadi yang paling kuat salamnya waktu saya ucapkan salam sebelah kiri itulah. Wabarakatuh. Habis itu orang itu pun selama dia ceramah di situ. Saya belum pernah marah anak-anak ribut, belum pernah. Belum pernah saya marah anak-anak lari-lari, lompat-lompat di masjid, belum pernah. Kenapa? Karena dia memang anak-anak. Kalau serius dia khawatir pula kita dia udah tua. Masa-masa anak-anak, masa-masa bermain. Jadi anak-anak itu bawa dia bermain di masjid. Selama di masjid kita masih banyak anak-anak, itu di belakang anak-anak. Anak-anak. Selama di masjid kita masih banyak anak-anak, insya Allah masjid ini masih tetap ada sholat berjamaah 30 tahun yang akan datang. Kalau ada orang yang khawatir Batam kota metropolitan, kota bisnis, banyak pendatang, khawatir masjid akan ditinggalkan, saya tak khawatir. Kenapa? Karena masih ada anak-anak dibawa sholat, insya Allah. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada anak-anak, semuanya orang tua, itu yang kita khawatir. Kalau sampailah di masjid ini tak ada lagi suara anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamat tinggal masjid. Orang-orang yang udah diintai-intai malaikat maut semua yang datang. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah menyambung silaturahim. Yang kedua, meminta maaf.
Minta maaf kepada Allah sudah. Astaghfirullahaladzim. Doa 30 malam. Ya Rasulullah, seandainya aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jamaah ramai-ramai, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan kami. 30 malam setiap tarawih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habis 4 rakaat imam berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampai hafal anak-anak itu. Sampai dia ke rumah bertanya, ya, tadi imam tuh kenapa di doa itu diulangnya terus? Memang dari ayah kecil memang udah gitu. Artinya ya, doa itu tak penting kali. Artinya yang penting hati kita khusyuk. Jangan kau banyak-banyak tanya, ini anak-anak Bani Israel yang gini nih. Padahal doa itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka boleh dibaca di luar Ramadan, Pak Ustaz? Boleh, tak ada terikat dengan Ramadan tarawih. Saya baca itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi kepada tetangga, kepada kawan tak bisa. Menangis tahajud malam, ya Allah, ampunkan salahku kepada tetanggaku. Bisa? Mana bisa? Saya Pak Ustadz pernah datang ke rumahnya. Assalamualaikum, bukan dibukakannya pintu Pak Ustadz, anjing herdernya dilepaskannya. Masalah dia memaafkan atau tidak memaafkan, masalah dia mengamuk melemparkan panci periuk belanga, itu bukan urusan. Yang penting kita punya niat baik, datang mau minta maaf. Mau minta maaf. Kau sudah minta maaf? Saya tidak mau minta maaf, karena saya sudah buka Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak ada satupun ayat yang menyuruh minta maaf. Orang zaman dulu kalau tak mau aja. Orang sekarang tak mau pakai dalil pula. Kalau begitu cara kau berpikir, nanti kau tak sholat subuh. Kau tak sholat subuh. Saya sudah buka Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, saya tidak menemukan ada sholat subuh 2 rakaat. Cobalah cari kalau ada dari Al-Fatihah ke An-Nas. Ada rupanya sholat subuh disebutkan di situ 2 rakaat. Mana ada? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itulah sholat subuh. Tak ada disebutkan 2 rakaat. Penjelasan tentang sholat subuh 2 rakaat, takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud 2 rakaat, pakai kunut mazhab Syafi'i, tak berkunut mazhab Hanafi dan Hambali. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Somad tak mau jadi imam? Tak pandai Ustaz jadi imam. Bisa saya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Alhamdulillah tak bisa jadi imam. Dan sebenarnya kalau Ustaz tak mau jadi imam, saya tak tahu masjid ini berkunut apa tidak. Takut saya salah masuk. Maka kalau kita ustaz penceramah datang ke masjid, silakan imam tetapnya maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. Masuk saya ke dalam masjid, saya kalau jadi imam, saya bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya masjid itu masjid Muhammadiyah, bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kalau jadi imam, saya pakai kunut subuh. Rupanya masjid itu masjid At-Taqwa, tidak ada kunut subuhnya. Masalah kunut tak berkunut, bismillah nyisir atau jahar, itu masih masuk 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi orang yang berilmu tak masalah. Tapi kalau ada makmumnya yang awam, tiap subuh dia tiba-tiba didengarnya, wah ini lain ini, kata dia.
Nah, ini penting, rusak hati jamaah, maka biarkan aja imam yang sudah ada itu maju ke depan. Nah, ini Bapak Ibu penting. Ini sebagian daripada adab-adab silaturahim. Tunjukkan sama saya mana hadisnya Nabi minta maaf. Kalau Ustaz bisa nunjukkan hadis Nabi minta maaf, baru saya mau minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar. Biasanya Nabi naik ke atas mimbar itu untuk khutbah. Kalau di dalam itu tak ada mimbarnya, itu musola. Kalau ada mimbarnya, masjid jami, karena ada sholat Jumatnya. Ini masjid ini ada mimbarnya, tinggi. Ini kalau khotibnya udah agak tua, gamang ini dari atas, macam pondok durian. Biasa tangga kan dari depan gini. Ah, ini meliung dari belakang. Jangan-jangan pakai eskalator belakang. Maka dalam Islam diajarkan tentang mendengarkan khutbah. Naik Nabi ke atas mimbar, tapi Nabi tak menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku mencambuk kuda, rupanya dia ada di balik kuda itu. Lalu ujung cambuk itu kena ke badannya, dia tersinggung sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Orang sekarang kalau mau minta maaf, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya, bukan begitu minta maaf, bawa cambuk dari rumah. Nah, kalau pernah aku cambuk, cambuk nah, cambuk. Begitu Nabi minta maaf. Siapa yang pipinya pernah aku tempeleng, tempelenglah aku. Begitu cara minta maaf. Ini sekarang orang mentang-mentang dia pejabat, mentang-mentang dia direktur, mentang-mentang dia orang hebat, mentang-mentang dia orang tua, mentang-mentang senior, tak ada dari mulutnya sedikit pun minta maaf. Kalau saya, tetap saya ucapkan saya minta maaf. Kapan Ustaz minta maaf? Saya minta maaf tidak menunggu Idul Fitri. Setiap tausiah minta maaf. Biasanya udah akhir-akhir mau selesai minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata tidak, belum lagi. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar berkumpul semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Batamnya aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang bola aja belum tentu jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka di dunia inilah kita minta maaf. Tak bisa pulang kampung Pak Ustaz, kami kerja di Batam, duit tak cukup Pak Ustaz. Video call, minta maaf ya, mohon maaf zahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Itu adalah usaha. Lalu kemudian Nabi SAW menunjuk dadanya. Apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah kucaci maki, sumpah serapah, tersinggung dengan kata-kataku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Ternyata kesalahan kita ini dua. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Habis saya bersalaman dengan bapak, habis itu saya pergi. Assalamualaikum Pak Haji, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum, saya pergi. Waktu saya pergi itu apa yang nampak? Pundak. Pundak ini bahasa Arabnya zahir. Waktu saya pergi itu apa yang tak nampak? Perut. Perut itu bahasa Arabnya batin. Maka kita maaf pada yang nampak dan yang tak nampak. Mohon maaf zahir dan batin. Itu asal kalimatnya. Tapi Pak Ustaz kita selalu menyebutnya lahir, zahir. Kenapa ya dia menyebut zahir, lahir itu. Mohon maaf, zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Ada satu lagi yang ketiga. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum kubayar? Jadi minta maaf itu tiga. Pernah kau kucambuk, balas. Pernah cakap ku kasar, balas. Ada duit kau kupinjam, itu belum bisa kubayar. Walaupun mati syahid, kalau punya hutang piutang tak dapat ditebus dengan mati syahid. Apalagi mati konyol, diabetes, asam urat, asam lambung. Maka jangan sampai kita terikat dengan hutang piutang.
Saya mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada utang piutang ditolong Allah lunas utang piutang. Mak banyak juga yang berutang. Saya berfoto di pintu rumah orang. Di atasnya ada tulisan, meminjamkan uang menambah musuh. Saya berfoto di atas, habis itu saya posting di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, langsung di komen, betul. Rupanya setuju semua, banyak korban kena prank. Meminjamkan uang menambah musuh. Betul Bapak Ibu? Oh, banyak juga korbannya di sini. Makanya kalau kita tak sanggup, datang orang minjam, bilang sama dia, aku kalau meminjami kau 10 juta, duitku tak ada. Kalau meminjami kau 1 juta, anakku pun mau bayar uang sekolah. Ini kau ambil 100.000, tak usahlah kau balikkan lagi. Kalau kebetulan ada 100, kalau tak ada ya 10.000. Kalau tak ada ya duit parkir 2.000 kasih. Daripada kita kasih sakit hati, lebih banyak pula lagi duit minyak menagihnya daripada duit yang ditagih. Betul Bu? Wah, banyak orang dikena rupanya. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, 1 halaman full penuh. Bukan ayat tentang puasa Ramadan walaupun puasa sebulan, bukan ayat tentang haji walaupun haji pergi sebulan ke Makkah, tapi ayat yang paling panjang adalah ayat tentang hutang. Hutang tak selesai dengan minta maaf, hutang mesti dibayar. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Jangan sampai terutang budi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengatakan balaslah siapa yang pernah kena cambuk, tak ada sahabat minta balas. Balaslah siapa yang pernah tersinggung, tak ada sahabat minta balas. Tapi waktu Nabi mengatakan siapa yang ada kupinjam duitnya, sahabat Nabi minta balas, minta bayar. Innalaka alayya salasa darahim, engkau punya utang 3 dirham. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas, duit cuma 2, duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Innalaka alayya salasa darahim, kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada sepupunya Fadl, saudara sewalinya Fadl bin Abbas, ayah mereka adik-beradik. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ayah Fadl Abbas. Abbas dengan Abdullah adik-beradik, sama-sama Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Irfa' ya Fadl, hai Fadl, tolong bayarkan. Maka dibayarkanlah hutang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mati meninggalkan hutang. Dulu orang berutang tak banyak. Itu mengapa orang yang berutang zaman dulu ditolong dibayarkan dengan zakat. Ada 1 asnaf zakat untuk orang yang berutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Yang nomor 6, orang yang berutang. Itu sekarang tak bisa dipakai. Kalaulah Basnas membuat pengumuman kepada gharimin yang berutang, silakan Basnas kasih zakat, habis semua kantor Basnas diserang. Karena sekarang orang semua berutang, periuk utang, belanga utang, mesin cuci utang, kompor gas utang, mobil utang, rumah utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma 1, bininya. Karena Pak Kua tak mengasih hutang. Waktu akad itu kata Pak Kua, ini contoh akadnya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas tunai. Andai Pak Kua membolehkan hutang juga bini itu. Jangan berhutang, karena kalau kita mati, ruh kita tak diterima Allah sebelum dibayarkan hutang. Itulah kenapa ahli waris selalu
meminta kepada bapak ibu jiran tetangga, setelah acara pengkebumian ini datanglah kepada ahli waris, yang kecil-kecil kami bayar, yang besar-besar kami tunda. Ustaz, kalau ada orang meninggal dunia punya utang, siapa yang wajib membayarnya? Yang wajib membayarnya adalah harta almarhum, tirkah. Apakah anaknya wajib membayar? Anaknya tidak wajib membayar dari harta anaknya sendiri. Ingat itu baik-baik. Makanya kalau meminjamkan sama orang, jangan berharap anaknya akan membayar, karena anak tidak wajib membayar dari harta anak itu sendiri, tapi dia bayarkan dari harta warisan bapaknya. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan sepertiga harta. Makanya masjid Darul Ikhwan jangan bangga dulu kalau ada jamaah mengasih wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid Darul Ikhwan, itu ruku saya wakafkan untuk Masjid Darul Ikhwan. Jangan senang dulu. Kenapa? Karena wakaf wasiat hanya sepertiga. Begitu meninggal ditengok warisannya berapa, rupanya ruku, itulah satu-satunya. Tak bisa masjid mengambil. Kenapa? Karena yang 2/3 diserahkan kepada ahli waris. Meminta maaf sudah selesai. Apakah bapak ibu sudah minta maaf? Tradisi almarhumah orang tua saya minta maaf sebelum berangkat sholat id. Saya pun melanjutkan ke istri, ke anak saya juga begitu. Sebelum berangkat duduk dulu, baru minta maaf. Kenapa begitu? Karena kata almarhum orang tua saya, nanti kalau sudah di tanah lapang tuh kau udah bersalaman tak sama siapa-siapa. Di rumah dulu, habis itu baru berangkat. Kemarin waktu hari 1 Syawal itu, banyaklah saya tengok orang memposting istrinya minta maaf, suaminya merekam pakai video. Tulis di komennya, makhluk terkuat di dunia sedang minta maaf. Minta maaf jam 7:30 diulangnya balik. Insya Allah dosa ibu semua sudah diampunkan Allah dan dimaafkan suaminya semua, insya Allah. Cuman lah suaminya tak mau maafkan, caranya minta maaf pun spesial. Kau maafkan bang, kalau tidak awas. Iyalah kata suami. Suaminya pula termasuk anggota Persatuan Laki Takut Bini. Mudah-mudahan bapak ibu semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah. Silaturahim sudah, minta maaf sudah. Sekarang yang bagian yang ketiga, yang terakhir, memaafkan. Apa arti maaf itu Pak Ustadz? Maaf dari bahasa Arab, afa, ya'fu, afwan, ma'fun. Afin artinya menghapus sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu arti maaf. Kita mau menempel kipas angin di dinding, waktu dipaku pecah dindingnya, ambil dempul tempel, nampak bekas dempul. Beli cat lagi, nampak bekas cat. Cari cat yang baru sampai warnanya sama macam dinding tiang, sampai tak berbekas sama sekali. Itu namanya maaf. Berjalan kita di pantai di Batam, ada bekas tapak kaki, lalu kemudian datang ombak memukul pasir sampai tak ada bekasnya sama sekali. Itu namanya maaf. Kau sudah maafkan dia? Udah Pak Ustaz. Kau udah salaman sama dia? Sampai mati aku tak mau Pak Ustaz. Itu bukan maaf namanya, itu namanya dendam kesumat. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf kita insya Allah. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, jantungnya disobek, dadanya dikoyak, diambil jantungnya dikunyah. Nama laki-laki yang meninggal hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditusuk jadi buah rantai, jantungnya dirobek, dikoyak, dadanya dikunyah.
nama laki-laki itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Makamnya di Syuhada perang Uhud di belakang Masjid Nabawi. Panjang umur sehat badan, nanti kita insyaallah bulan Agustus, bulan Oktober, 1 Oktober ziarah ke makam Hamzah bin Abdul Muttalib dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Makanya orang kalau ziarah ke makam Hamzah itu meleleh air matanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Kenapa? Membayangkan telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, dimutilasi, dicucuk telinganya, dijadikan buah rantai, dadanya disobek, jantungnya dikunyah. Yang mengunyah jantung Hamzah itu namanya Hindun. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama Bu Hindun hadir. Yang menggunting telinga Hamzah, hidung Hamzah, mencucuk tulang belakang Hamzah pakai tombak itu laki-laki namanya Wahsy. Kejadiannya tahun ketiga Hijrah. Hari berganti, musim berubah, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8. 5 tahun setelah peristiwa itu, tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 pasukan. Kira-kira kita ini ada 10.000 ini. Nabi yang bilang lebih bohong. Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Makkah. Semua penduduk Makkah ketakutan. Kata orang Makkah, matilah kita. Habislah telinga kita ini dipotong Muhammad. Habislah hidung kita ini digunting Muhammad. Habislah jantung kita ini disobek dikunyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya begitu sampai di kota Makkah, tak ada satupun hidung yang dipotong, tak ada satupun telinga yang digunting, semuanya dimaafkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, bapak punya pakcik, hidung pakcik itu digunting, dipotong orang, bapak datang membawa 10.000 pasukan, bisa bapak maafkan? Kalau saya lah digitukan orang, pakcik saya digunting orang, dipotong orang, dikunyah orang jantungnya, habis itu datang saya membawa 10.000 pasukan, memang tak saya gunting, saya iris halus-halus, habis itu siramkan asam sama cabai belacan, baru tahu dia Nabi Muhammad tak ada membalas sama sekali. Itulah yang menyebabkan orang Makkah itu masuk Islam. Turunlah ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, bersyahadatlah semua orang Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemana si Wahsy? Kemana si Wahsy yang menggunting, memotong? Rupanya dia lari tunggang langgang lintang pukang ke Taif, 100 km dari kota Makkah. Lari dia, takut dia dipotong telinga. Setelah Nabi Muhammad pulang ke Madinah, baru dia pulang. Disangkanya orang Makkah udah tak bertelinga lagi semua. Sampai di Makkah ditengoknya, sehat-sehat kalian semua, masih bertelinga lagi kalian gitu ya. Ada kalian yang digunting Muhammad? Tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Wahsy masuk Islam, datang dia ke kota Madinah menjumpai Nabi, mau minta maaf. Sampai di Madinah dijumpainya Nabi, Nabi bertanya, anta Wahsy? Kau Wahsy? Naam, ya aku Wahsy. Qatalta Hamzah, kau yang sesudah membunuh Hamzah? Ya. Nabi memegang dadanya, menguatkan imannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Wahsy? Aghib wajhaka anni, wahai Wahsy, tolong kau palingkan wajahmu dariku. Banyak komentar ulama tentang ucapan palingkan wajahmu dariku. Ada yang mengatakan Nabi dendam. Nauzubillah, Nabi tidak dendam. Lalu kenapa Nabi menyuruh Wahsy memalingkan wajahnya? Karena menengok wajah Wahsy, sedih hati Nabi, terbayang wajah pakciknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sholat Nabi dengan sholat kita sama, Quran Nabi dengan Quran kita sama, tarawih Nabi dengan tarawih kita sama. Yang bedanya apa? Memaafkan orang lain. Kalau ditengok dari tatapan wajah bapak-bapak ibu ini semua, ini adalah wajah-wajah yang nggak tahu juga ya, entah maafkan.
Doakan supaya Ustaz Abdul Somad yang ceramah ini bisa memaafkan orang lain. Itu kan Nabi Pak Ustadz. Kita ini bukan Nabi Pak Ustadz. Iyalah yang Ustadz cakapkan tadi itu kan Nabi. 1000 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, 1001 dalih. 1001 dalil disampaikan Ustadz. Kalau orang tak mau mengamalkan, dia akan pakai 1002 dalih. Tapi kalau dia mau mengamalkan, ada orang Indonesia yang bisa memaafkan Pak Ustadz. Ada. Dimasukkan ke penjara, disiksa, disetrum, dicaci, dimaki, dihina, masuk ke dalam penjara sampai akhirnya rezim tumbang, keluar dia dari penjara. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau mau lengkapnya, baca buku tulisan anaknya, namanya Irfan Hamka. Judul bukunya Ayah. Masih ada buku itu Pak Ustadz? Masih ada, dicetak Republika. Oh, Ustadz iklan buku. Saya tak ada dapat royalti dari situ, tapi saya suka buku itu. Saya beli, saya baca. Masya Allah, bisa dia memaafkan orang lain. Dia sedang duduk di rumah sama anak, istri, sama cucu-cucu. Datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada surat wasiat Buya. Apa isinya? Nanti kalau aku mati, tolong yang jadi imam solatku, solat jenazah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya waktu membaca itu menetes air mata saya. Sanggup pula Buya Hamka menyolatkan jenazah orang yang sudah memenjarakan dia. Allahu Akbar. Kalau saya tak sanggup saya itu. Lalu datanglah orang membawa surat, Ustadz tolong solatkan orang ini jenazah yang udah mencaci maki, menyumpah serapah. Carilah Ustadz lain pula. Tak sanggup aku. Karena kalau saya tetap juga memaksakan sholat jenazah dia, mungkin doanya tetap sama, Allah maghfirlahu, cuman bunyinya lain, Allah maghfirlahu. Kenapa? Karena hati kita, patutlah Buya Hamka itu namanya harum semerbak. Kenapa? Karena maafnya. Tapi jangan bayangkan Buya Hamka itu orangnya letoy, loyo. Buya Hamka itu orangnya tegas. Buya Hamka itu pemarah Pak Ustadz. Oh, kalau tepat pada pengamuk juga dia. Waktu dia naik kapal laut, belum ada pesawat, naik kapal laut pergi ke Makkah, sampai di pelabuhan Teluk Bayur dari Jakarta, ada orang yang melarang tak boleh sholat berjamaah di kapal. Datang orang melapor, Buya, kita tak boleh sholat berjamaah di kapal. Itu orang tuh marah. Datang Buya Hamka, dijumpainya. Mana orang yang melarang sholat berjamaah di kapal ini? Apa ang kurang aja, mak ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja, gitu Buya Hamka. Coba baca dalam buku Ayah ditulis oleh Irfan Hamka. Jadi Buya Hamka itu juga orangnya luar biasa. Tapi kalau dalam masalah memaafkan orang lain, marah ulama-ulama se-Indonesia. Kenapa Buya memaafkan orang ini? Dia sudah memenjarakan ini orang. Apa kata Buya Hamka? Kalau tak dipenjarakannya saya, tak jadi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu ditulis oleh Buya Hamka di dalam penjara. Orang menyangka kalau dia dipenjarakan dia akan stres, kalau dipenjarakan dia akan depresi, kalau dipenjarakan dia akan bunuh diri, kalau dipenjarakan dia akan suntuk. Ternyata di penjara dia bisa menulis tafsir. Kita yang di luar penjara nih apa pun tak bisa ditulis. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita terpenjara. Buya Hamka badannya bisa kau penjara, tapi hatinya terbang cakrawala menembus awan. Inilah hebatnya masjid ini. Bisa pula kita menengok awan langsung dari sini. Hebatnya lagi masjid Darul Ikhwan ini, terbit matahari berbunyi langsung titit. Nah, itu menunjukkan waktu sudah habis. Kalau Tuan suka menyanyi, jangan pula menyanyikan sayur kubis. Kalau udah ada keluar bunyi, itu tanda waktu sudah habis.
ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal 'afina 'anil nas. Jadikan kami orang yang bisa memaafkan orang lain. Waj'alna minal musta'afin. Jadikan kami orang yang mampu meminta maaf kepada orang lain. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang yang rajin menyambung silaturahim. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di Masjid Darul Ikhwan ini, waliman syarakana wa syahadana, semua saudara kami yang mengikuti kajian ini melalui streaming dari jarak jauh, ampunkan juga silap salah dosanya ya Allah. Allahumma astur uyubana, tutupi aib kami di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma khtim bisolihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil ghadra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami waktu ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.